Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil Abdullah. Saya adalah CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga dapat menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri dan orang lain serta menjadi diri sendiri. Menurut saya, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 sebagai berikut. Pembelajaran yang selama ini saya lakukan, saya hanya mentransfer materi tanpa mengetahui karakteristik peserta didik. Sehingga ketuntasan pembelajaran hanya diukur dari nilai akademik saja. Saya hanya mementingkan ketuntasan penyampaian materi daripada karakteristik peserta didik. Jika siswa sudah mencapai KKM, maka saya beranggapan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan sudah berhasil. Oleh sebab itu, siswa hanya dianggap sebagai objek saja. Hal ini mengakibatkan pembelajaran berpusat pada murid. Ketika pembelajaran yang berlangsung, saya tidak memperdulikan bahwa apakah siswa saya mampu memahami materi yang saya berikan. Kemudian, saya meminta siswa untuk senantiasa menghafal setiap materi yang saya berikan. Sebab, dalam jenjang 1 semester, materi yang harus dikuasai terlalu banyak. Akhirnya, saya sering sekali mengeluh sebab merasa gagal karena materi yang saya berikan tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa apa yang saya kerjakan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat untuk proses pembelajaran yang berhasil. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dari segi aspek kognitif saja, melainkan dari berbagai aspek yang lain, seperti aspek afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberikan kebebasan baik itu berekspresi, mengemukakan pendapat maupun berkreasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sangat menyenangkan. Pada saat ini, peran guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran, sehingga murid mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus juga mempelajari karakteristik setiap peserta didiknya. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswanya untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Untuk kedepannya yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 seperti Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memerdekakan anak. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan pembelajaran yang menuntun.
mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Semoga video ini mampu menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak, salam sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.